Adapun orang yang takut mati karena takut kepada hukuman, maka sesungguhnya ia tidak takut kepada kematian, melainkan takut kepada hukuman. Hukuman itu terjadi atas sesuatu yang tetap bersamanya setelah kematian. Maka ia pasti mengakui dosa-dosanya dan perbuatan-perbuatan buruk yang ia lakukan yang membuatnya berhak atas hukuman. Dan ia juga mengakui adanya hakim yang maha adil yang akan menghukumnya atas keburukan-keburukannya, bukan atas kebaikan-kebaikan. Maka sesungguhnya ia adalah orang yang takut kepada dosa-dosanya, bukan takut kepada kematian. Orang yang takut akan hukuman atas suatu dosa, maka wajib baginya untuk menjaga diri dari dosa tersebut dan menjauhinya. Perbuatan-perbuatan buruk yang disebut dosa-dosa sesungguhnya ia muncul dari kondisi-kondisi yang buruk. Perbuatan-perbuatan buruk yang merupakan milik jiwa adalah keburukan-keburukan yang sudah kami paparkan dengan detail dan kami sebutkan kebalikan-kebalikannya berupa kebajikan-kebajikan. Maka orang yang takut kepada kematian dari segi dan hikmah ini adalah orang yang tidak mengetahui apa yang seharusnya ia takuti, dan takut kepada sesuatu yang tidak memiliki pengaruh dan tidak perlu ditakuti. Obat bagi ketidaktahuan adalah ilmu. Orang yang mengetahui atau berilmu, maka ia telah percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah, maka ia telah mengetahui jalan pergaulan atau ibadah, maka ia pun akan menempuhnya. Orang yang menempuh jalan yang lurus ke suatu tujuan, maka ia pasti sampai kepadanya. Keyakinan yang terjadi dengan ilmu adalah kepastian. Ia adalah keadaan orang yang meyakini dalam agamanya dan menyempurnakan diri dengan hikmahnya. Adapun orang yang mengklaim bahwa ia tidak takut kepada kematian, melainkan ia bersedih atas apa yang ia tinggalkan, yaitu keluarga, anak, dan harta. Dan ia menyesali apa yang tidak bisa lagi ia dapatkan berupa kenikmatan-kenikmatan duniawi dan syahwat-syahwatnya. Maka seharusnya kami jelaskan kepadanya bahwa ketakutan karena keluarga, harta, dan anaknya itu tidak memberikan manfaat sedikit pun baginya. Manusia adalah termasuk perkara-perkara yang terjadi dan yang rusak. Setiap yang terjadi, terbentuk atau kain, itu pasti akan fasid, akan rusak, akan terurai. Orang yang ingin agar ia tidak terurai, tidak mati, maka ia ingin agar dirinya itu tidak ada. Orang yang ingin agar dirinya itu tidak ada, maka ia ingin kerusakan bagi dirinya sendiri. Seakan-akan ia berkata, hendaklah ia rusak dan hendaklah ia tidak rusak. Hendaklah ia atau dirinya itu ada dan hendaklah ia tidak ada. Ini adalah pemikiran atau harapan yang mustahil, yang tidak akan terlintas di dalam pikiran orang yang berakal. Selain itu, seandainya manusia itu tetap boleh ada terus-menerus abadi, maka semua orang yang sudah ada sebelum kita itu akan tetap ada. Lalu jika manusia tetap dalam keadaan mereka yang tetap ada, padahal mereka itu bereproduksi, sementara tidak ada seorang pun dari mereka yang meninggal dunia,
maka bumi pasti tidak akan mampu menampung mereka. Engkau dapat memahami hal itu dengan contoh yang akan aku berikan. Bayangkanlah jika seorang laki-laki yang hidup sejak 400 tahun yang lalu masih ada pada zaman sekarang. Bayangkanlah bahwa ia adalah orang yang terkenal, sehingga memungkinkan untuk dihitung anak keturunannya yang masih ada. Misalnya ambil contoh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ia memiliki banyak anak dan anak-anaknya juga memiliki anak-anak. Dan mereka tetap demikian berkembang biak. Lalu kita bayangkan tidak ada seorang pun dari mereka yang meninggal dunia. Maka berapakah jumlah mereka yang akan berkumpul pada zaman kita sekarang ini? Maka engkau akan mendapati mereka lebih dari 10.000 orang. Dan itu apabila kita juga mensensus mereka sekarang dengan apa yang telah mereka alami berupa kematian dan pembunuhan. Mereka sekarang itu lebih dari 100.000 orang. Hitunglah setiap orang yang hidup pada masa itu dan masih hidup di permukaan bumi, baik di belahan timur maupun barat, dengan perhitungan yang sama. Maka sesungguhnya mereka apabila berlipat ganda dengan lipatan seperti ini, niscaya jumlah perhitungan atau sensusan tidak akan mampu menghitung mereka, dan bilangan juga tidak akan mampu menghitung mereka. Kemudian ukurlah permukaan bumi, karena luasnya bumi itu terbatas dan diketahui. Agar engkau mengetahui bahwa bumi tidak akan mampu menampung mereka sekiranya mereka itu berdiri berdesak-desakan. Apalagi apabila kita bayangkan mereka duduk berpencar-pencar. Tidak akan tersisa tempat pemukiman bagi mereka. Tidak akan tersisa juga tempat untuk pertanian. Tidak ada tempat bagi siapapun untuk berjalan, untuk bergerak, apalagi untuk yang lainnya. Dan itu dapat terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Lantas bagaimana apabila waktunya bertambah panjang dan manusia berlipat ganda dengan nisbah seperti ini? Inilah keadaan orang yang menginginkan kehidupan yang abadi dan membenci kematian dan menyangka bahwa hal itu adalah mungkin. Ini adalah puncak kebodohan. Maka hikmah ilahi yang sempurna dan keadilan yang terbentang dengan pengaturan yang kokoh, itulah kebenaran yang tidak ada penyimpangan darinya. Itu adalah puncak kemurahan yang tidak ada lagi puncak lain setelahnya bagi pencari yang ingin penambahan atau bagi orang yang menginginkan yang memberi manfaat. Jadi orang yang takut kepada kematian adalah orang yang takut kepada keadilan Allah dan hikmahnya. Bahkan ia takut kepada kemurahan dan kedermawanannya. Jadi kematian bukanlah sesuatu yang buruk. Yang buruk atau yang mendatangkan kebinasaan adalah takut kepada kematian. Orang yang takut kepada kematian adalah orang yang tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal zatnya. Hakikat kematian adalah perpisahan jiwa dari badan. Dalam perpisahan itu tidak terjadi kerusakan jiwa. Yang kerusakan hanya terjadi pada komposisinya saja. Adapun substansi jiwa yang merupakan zat manusia, inti sarinya dan esensinya, maka jiwa itu tetap ada dan dia bukan jasad. Maka akan berlaku padanya atau pada jiwa apa yang tidak berlaku pada jasad. Bahkan tidak berlaku pada jiwa sesuatu dari aksiden-aksiden pada jasad-jasad yang saling berdesakan di tempat. Karena jiwa tidak membutuhkan tempat dan tidak menginginkan untuk tetap ada secara temporal. Karena ia tidak membutuhkan tempo, tidak membutuhkan waktu atau zaman.
Jiwa itu memperoleh kesempurnaan dengan indera dan jasad. Lalu jika jiwa sudah sempurna dengannya dan terbebas darinya, lalu ia kembali ke alamnya yang mulia, yang dekat kepada penciptanya dan pembangkitnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya ia sudah beruntung. Orang yang bersedekah untuk orang lain yang sudah meninggal dunia atau melunasi hutangnya, maka ia akan berbahagia dengan kebahagiaan orang yang mati itu. Sebab jika jiwa itu satu, sebagaimana yang disangka oleh sekelompok orang, maka orang yang bersedekah untuk saudaranya yang sudah meninggal dan orang yang sudah meninggal tersebut serta semua jiwa yang lain sebenarnya adalah satu jiwa saja. Apabila jiwa itu bukan satu jiwa, maka ia tidak lebih dari yang bersedekah memperoleh keutamaan itu, kecuali apabila ia serupa dengan jiwa itu. Dan atas dasar ini pula ia menyerupai sesuatu yang satu dari penambahan. Selesailah risalah hikmah kematian. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya. Sholawatnya atas Tuhan kami Nabi Muhammad serta keluarganya yang baik dan suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia dan diberkahi. Dialah yang mencukupi kami dan sebaik-baik pelindung.